Tidak menyesal belajar hidup benar. Refleksi pagi 1156. Apa yang akan terjadi pada orang percaya yang terjerumus pada godaan seksual? Mari lihat rasa penyesalannya di Amsal 5 ayat 12-14. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan." Saudara-saudara, walaupun orang percaya itu sudah diperingatkan, tetapi rupanya ia tidak mau mendengar nasihat dan kemudian malah jatuh dalam godaan seksual. Akibatnya, ia tentu akan dikejar-kejar oleh rasa bersalah dan menyesal karena perbuatannya itu. Di dalam kehidupan berjemaat pun, ia akan mengalami cela dan aib karenanya. Saudara-saudara, melalui pengajaran firman Tuhan, orang percaya akan mendapatkan berbagai nasihat untuk kehidupan yang benar di mata Tuhan. Hanya saja, segala nasihat firman Tuhan tersebut tidak akan berguna apabila semuanya itu tidak dengan disiplin diterapkan dalam kehidupan. Artinya, setelah kita belajar firman dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus belajar mendisiplinkan diri kita untuk melaksanakannya dengan mengembangkan kebiasaan hidup untuk melakukan apa yang baik dan benar. Ini tentu saja memerlukan komitmen, tekad, dan kesetiaan untuk terus mengembangkan kebiasaan tersebut dari hari ke hari. Selain disiplin dan kebiasaan pribadi, kita harus pula hidup dalam akuntabilitas persekutuan orang percaya. Kita pasti tidak akan menyesal. Ayolah. Menjauhi perselingkuhan. Refleksi pagi 1157. Bagaimana gambaran Amsal tentang kesetiaan kepada pasangan dalam sebuah pernikahan? Mari lihat gambarannya di Amsal 5 ayat 15-17. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Saudara-saudara, dari sejak ribuan tahun yang lalu, perselingkuhan dalam pernikahan rupanya suatu bahaya laten yang sering mengganggu pernikahan. Oleh sebab itu, Amsal mengingatkan akan bahaya perselingkuhan dengan mengajak umat Tuhan untuk menikmati anugerah pernikahan itu di dalam kesetiaan kepada pasangannya. Godaan seksual yang menjerumuskan haruslah dijauhi. Saudara-saudara, di dalam kenyataannya, sebuah pernikahan Kristen tidaklah imun terhadap virus perselingkuhan. Karena berbagai alasan, terjadilah perselingkuhan yang sering membuat pernikahan menjadi retak. Ini haruslah sungguh diwaspadai dan dihindari, karena pernikahan Kristen itu adalah sebuah komitmen di hadapan Allah untuk berkomitmen terhadap pasangannya. Untuk itu, pernikahan memang haruslah benar-benar dirawat dengan segala upaya. Dengan mengarahkan hati, pikiran, dan kehendak pada firman Tuhan, pasangan Kristen akan mendapat kekuatan untuk mengatasi segala rayap-rayap godaan dalam rumah tangga yang menggerogoti tiang-tiang pernikahan Kristen. Oleh sebab itu, marilah kita memperteguh komitmen dalam pernikahan. Tuhan pasti menolong.
tetap setia dan berkomitmen. Refleksi pagi 1158. Apa nasihat praktis dari Amsal bagi para suami di dalam sebuah pernikahan? Mari dengarkan baik-baik nasihat Amsal 5 ayat 18-20. Sebab itu, hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri. Carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi, gadis jelita dan lincah seperti kijang. Biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Apa gunanya bernafsu kepada wanita lain, anakku? Untuk apa menggauli perempuan nakal? Saudara-saudara, secara tegas dan gamblang Amsal menasihatkan para suami untuk menaruh birahi hanya kepada istrinya saja dan menjauhi perselingkuhan ataupun seks bebas. Nasihat Tuhan melalui Amsal ini tentulah nasihat yang akan membawa kebahagiaan dalam pernikahan. Saudara-saudara, pernikahan adalah sebuah anugerah besar dari Tuhan untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam komitmen dan kesetiaan satu dengan lainnya demi kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam desain seperti inilah Tuhan menganugerahkan suami untuk istri dan istri untuk suami, baik secara mental spiritual maupun secara fisik dalam hubungan seksual yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, hai suami istri, marilah kita bangun pernikahan kita di dalam kekudusan melalui komitmen dan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Melaluinya, setiap pasangan suami istri pasti akan dianugerahi Tuhan kebahagiaan dalam pernikahan, walaupun banyak tantangan menghadang. Mari bangun pernikahan kita dalam takut akan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Menghindari ketololan dalam pernikahan. Refleksi pagi 1159. Bagaimana kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat firman dan takluk terhadap godaan perselingkuhan dalam pernikahan? Mari lihat Amsal 5 ayat 21-23. Tuhan melihat segala-galanya yang dilakukan oleh manusia. Kemanapun manusia pergi, Tuhan mengawasinya. Dosa orang jahat bagaikan perangkap yang menjerat orang itu sendiri. Ia mati karena tidak menerima nasihat. Ketololannya membawa dia kepada kehancuran. Saudara-saudara, takluk terhadap godaan perselingkuhan adalah hal yang jahat dan tolol di mata Tuhan, karena ini akan membawa kepada kehancuran hidup. Di dalam kemahakuasaannya, Allah melihat segala sesuatu yang manusia perbuat. Tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapan Allah. Saudara-saudara, kesetiaan pada pasangan dalam sebuah pernikahan adalah hal yang baik di mata Tuhan dan mendatangkan berkat Tuhan. Karena Allah dapat melihat segala sudut gelap dalam relung hati manusia, maka sudah selayaknya lah kalau dalam kehidupan pernikahan Kristen, pasangan suami istri belajar untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan dan menaatinya. Walaupun banyak gejolak permasalahan dalam pernikahannya, pasutri pasti akan mendapat pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi semuanya itu. Oleh sebab itu, wahai pasutri Kristen, marilah kita terus belajar untuk bertindak menuruti nasihat firman Tuhan dengan terus belajar setia dan berkomitmen terhadap pasangan kita. Di dalam kekudusan hidup pernikahan, nama Tuhan pasti dimuliakan.